Suling Emas, Jilid 6 Bagian 2. Khitan memiliki pula banyak panglima-panglima perang yang berilmu tinggi, di antaranya adalah Panglima Tua Kalisani dan Panglima Muda Baisan. Hanya dua orang ini yang paling hebat kepandaiannya di antara semua panglima yang juga memiliki keistimewaan masing-masing. Akan tetapi, hanya kedua orang panglima itu yang memiliki ilmu silat dari selatan dan barat. Adapun Ban Pilocia, biarpun terkenal, namun tidaklah langsung membantu pergerakan bangsanya. Dia adalah guru dari Panglima Muda Baisan, namun jarang ia tinggal terlalu lama di Khitan. Ia lebih suka merantau ke selatan, ke dunia yang lebih ramai dan lebih banyak terdapat kesenangan-kesenangan yang sesuai dengan selera nafsunya. Dasar watak manusia jantan, di mana-mana sama saja. Asalkan melihat wanita cantik, tentu mereka itu saling berebutan. Yang kasar, yang halus, ya begitu juga. Hanya yang kasar itu mengeluarkan perasaan hatinya melalui kata-kata kasar atau pandang mata kurang ajar, sedangkan yang halus diam-diam menyimpan di hati. Namun hakikat, sama juga. Di antara sekian banyaknya pemuda Khitan yang jatuh hati terhadap Putri Tayami, termasuk juga Baisan dan Kalisani. Kita sudah mengenal Baisan sebagai seorang tokoh muda yang haus akan wanita cantik, yang jahat dan keji, tidak segan-segan melakukan perkosaan terhadap wanita yang manapun juga, baik ia istri orang maupun anak orang, baik ia mau ataupun tidak. Maka tidak mengherankan apabila Baisan tergila-gila kepada putri mahkota bangsanya sendiri yang demikian jelita ayu. Akan tetapi, yang amat mengherankan adalah Panglima Tua Kalisani. Usianya sudah 40 tahun lebih, 2 kali usia Tayami, namun Panglima yang belum pernah menikah ini secara diam-diam tergila-gila pula kepada Tayami. Hanya bedanya, kalau Baisan mengungkapkan perasaannya melalui senyum dan pandang mata, kadang-kadang kata-kata kurang ajar, adalah Kalisani memendam dalam hati, dan mungkin hanya dapat terlihat oleh Tayami sendiri melalui pancaran sinar mata penuh kasih sayang. Namun, semua harapan para muda termasuk dua orang panglima itu, sebenarnya sia-sia belaka. Putri mahkota Tayami sudah mempunyai pilihan hati sendiri. Ia telah menjatuhkan cinta kasihnya kepada seorang bekas temannya semenjak kecil, putra dari pelayan pribadi ayahnya. Kini bekas teman itu telah menjadi seorang pemuda tampan dan gagah. Biarpun pangkatnya hanya perwira menengah, namun kegagahannya dalam pandang mata Tayami tiada yang dapat menandinginya. Pemuda ini bernama Salinga, biarpun keturunan pelayan raja, namun semenjak nenek moyangnya dahulu amat setia dan berdarah patriot. Raja Kuluhan amat mencinta putrinya, dan raja ini pun berpemandangan luas, tidak mengukur pribadi seseorang dari kedudukannya. Maka biarpun ia tahu akan hubungan antara putrinya dengan Salinga, raja ini tidak pernah menegur putrinya. Malah ketika Baisan mengadukan hubungan itu, ia memarahi Baisan. Baisan ini biarpun terkenal di luaran sebagai panglima muda, namun adalah putra Raja Kuluhan juga. Putra yang lahir dari seorang wanita yang telah bersuamikan seorang pembantu raja, akan tetapi oleh suaminya seakan-akan dijual kepada raja karena mengharapkan kenaikan pangkat. Peristiwa ini terjadi ketika Raja Kuluhan masih muda dan tidak kuat menghadapi godaan istri penggawa itu. Namun setelah mengetahui niat licik dari penggawa yang menjual istrinya sendiri itu, raja ini malah menjatuhkan hukuman kepada si penggawa, sedangkan istri penggawa itu ia ambil sekalian menjadi selirnya. Hal ini dilakukan untuk mencuci segala noda. Anak yang lahir dari hubungan inilah yang sekarang menjadi Panglima Muda Baisan. Cinta kasih antara orang muda adalah cinta kasih murni yang timbul dari hati sanubari. Adalah dewa yang menjodohkan, bagaimana kita manusia hendak merusaknya, Baisan? Kalau adikmu Tayami memang saling mencinta dengan Salinga, biarlah. Salinga seorang pemuda baik, apa salahnya? Akan tetapi, Sri Baginda, Adinda Tayami adalah seorang putri mahkota, sedangkan Salinga, seorang prajurit biasa. Dia seorang perwira. Apa artinya? Seorang putri mahkota jodohnya adalah pangeran, atau yang setingkat. Hahaha, Baisan. Alangkah sempit pandanganmu. Siapakah yang membuat hati dan menimbulkan cinta? Hanya para dewa yang tahu. Siapa sekarang yang membuat segala macam pangkat dan kedudukan? Hanya manusia. Apa sukarnya kalau sekarang aku mengangkat Salinga menjadi pangeran atau penggawa yang tinggi kedudukannya? Mudah saja, bukan? Akan tetapi aku tidak mau lakukan itu, sebab kenaikan tingkat harus dilakukan menurut jasa dan pahala. Kalau aku mengangkat Salinga, berarti suatu penghinaan, baik bagi Salinga maupun bagi keluargaku sendiri. Nah, cukup, tak perlu kau mencampuri urusan dalam hati Tayami.
Demikianlah, dengan hati mengkal dan penuh dendam Baisan selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan hati Tayami dan menjatuhkan diri Salinga. Akan tetapi, tentu saja ia tidak berani secara berterang melakukan hal ini, karena Salinga adalah kekasih Tayami dan bahwa dia tergila-gila pula kepada Tayami, adik tirinya. Pagi hari itu Kuiseng memasuki kota Raja Paoto yang sedang ramai. Segera ia menarik perhatian karena pakaiannya yang compang camping dan penuh tambalan itu menunjukkan bahwa dia orang dari selatan. Namun sikapnya yang seperti orang gila membuat orang-orang hanya tertawa kepadanya. Memang pada waktu itu, banyak sekali orang Khitan sudah berpakaian seperti orang Han, dengan pakaian yang dapat mereka rampas kalau mereka menyerbu ke selatan, atau pakaian yang mereka tukar dengan kulit dan bulu domba. Banyak juga pedagang-pedagang dari selatan sampai Khitan, mempertaruhkan keselamatan nyawanya. Bagi para pedagang, di mana ada untung, ke sana ia pergi, tak peduli di sana terdapat bahaya menantang. Keramaian kota Raja Paoto ada sebabnya. Beberapa pekan yang lalu, di bawah pimpinan Panglima Muda Baisan sendiri, sepasukan orang Khitan menyerbu dan menghancurkan pasukan kerajaan Qin Muda yang ternyata adalah pasukan yang melarikan diri membawa barang-barang berharga, hasil perampasan mereka terhadap kerajaan Tang Muda yang kalah perang. Banyak sekali barang rampasan ini, belum lagi kuda dan senjata. Maka saking gembiranya Raja Kuluhan lalu mengadakan pesta untuk menghormati pasukan itu. Dan sebagaimana biasanya, dalam setiap keramaian seperti itu tentu diadakan perlombaan-perlombaan ketangkasan di tepi Sungai Kuning. Perlombaan macam ini bukan hanya sebagai hiburan untuk menggembirakan suasana, namun ada pula maksudnya untuk mengumpulkan tenaga-tenaga muda. Tak jarang dalam kesempatan seperti ini bermunculan perwira-perwira baru yang diangkat karena kemenangannya dalam perlombaan. Kuiseng hanyut dalam arus gelombang manusia yang menuju ke tepi sungai, ke tempat perlombaan. Kuiseng ikut berlari-lari sambil makan roti susu kambing yang tadi dibelinya dari warung dan kini digerogotinya. Lapangan di tepi sungai itu luas sekali dan memang tempat ini sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga rata dan baik untuk tempat perlombaan ketangkasan. Hati Kuiseng berdenyut girang ketika ia mengenal seorang di antara para perwira tinggi yang hadir di tempat itu. Seorang muda yang tinggi kurus, berpakaian panglima, bertopi indah dengan hiasan bulu, bukan lain adalah Baisan, musuh lama yang dicari-carinya. Matanya tetap mencari-cari dan ia agak kecewa tidak melihat Ban Pilocia di tempat itu. Di panggung yang sengaja dibuat, duduklah Raja Khitan, ditemani Baisan, Kalisani, dan belasan orang panglima tinggi lainnya. Di samping raja ini, duduk pula seorang gadis yang cantik jelita, pakaiannya serba hijau, pedang yang bergagang indah tergantung di belakang punggung. Inilah puteri mahkota Tayami. Kuiseng juga dapat menduganya karena seringkali ia mendengar nama puteri ini disanjung-sanjung orang dalam perjalanannya di daerah Khitan. Pada saat itu, 6 orang penunggang kuda masing-masing, berdiri sejajar, agaknya menanti tanda untuk segera dimulainya berlomba lari cepat. Kuiseng melihat betapa di sebelah depan dipasangi tombak berjajar-jajar, antara 2 meter tingginya dan ada 4 meter lebarnya. Tombak-tombak itu memenuhi jalan dan dipasang amat kuatnya, gagangnya menancap pada tanah dan ujungnya yang runcing di atas. Tak jauh dari situ, di sebelah kiri jalan berdiri belasan orang barisan panah yang siap dengan busur dan anak panah. Kuiseng tertarik dan bertanya kepada penonton di sebelahnya, seorang Han yang agaknya adalah seorang dari para pedagang perantau. Inilah saat penentuan bagi para pemenang, orang itu menerangkan. 6 orang itu adalah orang-orang pilihan yang telah keluar sebagai pemenang beberapa perlombaan. Kini diadakan perlombaan untuk memilih yang paling gagah di antara mereka. Pertandingan kali ini tentu seru, karena Salinga ikut. Tuh dia yang berbaju kuning. Kuiseng melihat bahwa pemuda yang berbaju kuning adalah seorang muda yang memang tampan dan gagah. Kudanya berbulu putih dan ia berada di tempat paling kiri. 5 orang pemuda lain juga gagah-gagah, bertubuh kekar, dan sinar matanya penuh semangat. Perlombaan apa saja yang akan dipertandingkan? Kuiseng bertanya gembira. Orang itu menengok, melihat orang yang bertanya, biarpun dari suaranya jelas seorang Han, namun pakaiannya yang compang camping dan sikapnya yang bebas lepas dan tertawa-tawa menunjukkan bahwa orang ini tak beres otaknya, maka ia lalu menjawab singkat, "Kau lihat saja, tak usah banyak tanya." Kuiseng membelalakkan mata, mengangkat pundak dan tersenyum lebar. Manusia di mana-mana masih belum dapat melempar wataknya yang buruk, yaitu menilai seseorang dari pakaiannya. Makin indah pakaianmu, makin dihormat oranglah kamu. Akan tetapi, Kuiseng tidak peduli dan melongok-longok,
mendesak di antara banyak orang untuk dapat menonton lebih jelas. Sementara itu, di panggung Baisan memohon kepada raja untuk mengikuti pertandingan ini. "Ah," jawab Raja Kuluhan. "Siapa yang tidak tahu bahwa kau adalah panglima muda dan memiliki kepandaian tinggi? Apa perlunya kau hendak ikut pertandingan?" Baisan tersenyum. "Hamba rasa amatlah perlu untuk memberi contoh dan menambah kegembiraan para peserta, dan hal ini dapat menarik perhatian para muda kita agar mereka berlatih lebih giat lagi. Bukankah dengan cara ini, Paduka kelak akan mendapatkan banyak pemuda-pemuda perkasa?" Raja Kuluhan tersenyum. Di dalam hatinya ia maklum bahwa panglima mudanya ini juga mencari kesempatan jual muka memamerkan kepandaian. Akan tetapi karena alasan tadi ada benarnya pula, maka ia mengangguk memberi izin. "Hehehe, Baisan, hati-hati kalau kau sampai kalah, bisa jatuh nama." Panglima tua Kalisani menegur Baisan dengan suaranya yang penuh kelakar. Memang Kalisani terkenal sebagai seorang yang suka bergurau dan selalu berwatak gembira. Dia juga terhitung masih sanak dengan keluarga raja. Baisan hanya tersenyum mengejek, lalu mengerling ke arah Putri Tayami sambil berkata, "Mana mungkin aku kalah dengan segala macam perwira seperti mereka itu?" Setelah berkata demikian, ia memberi hormat kepada raja dan meloncat turun dari panggung. Ucapan ini secara langsung merupakan ejekan terhadap diri Salinga, pemuda pilihan hati Tayami. Hal ini tentu saja dimengerti oleh Tayami sendiri, maupun Raja Kuluhan dan juga Kalisani. Ketika Kuiseng melihat Baisan datang menunggang seekor kuda merah, ikut berjajar sebaris dengan 6 orang penunggang kuda, tangannya gatal-gatal untuk segera menerjang orang yang telah berbuat curang terhadapnya itu. Akan tetapi, ia menahan nafsu hatinya karena maklum bahwa perbuatannya itu tentu akan menimbulkan kegemparan. Kalau ia kemudian dikepung oleh semua orang hitan, bukankah sulit untuk meloloskan diri? Lebih baik ia bersabar dan menanti sampai terbuka kesempatan, turun tangan di waktu malam sunyi. Raja memberi tanda dengan tangan diangkat ke atas, trompet tanduk menjangan dibunyikan orang dan perlombaan ketangkasan dimulai. Peserta paling kanan dengan kuda hitamnya, seorang pemuda yang tubuhnya kokoh kuat seperti batu karang, berteriak keras. Kudanya dicambuk dan larilah binatang ini cepat laksana terbang. Debu mengepul tinggi dan para penonton mengulur leher mengikuti larinya kuda yang makin mendekati barisan tombak yang menghalang jalan. Kuiseng sudah tidak tampak lagi di antara penonton, karena ia sudah enak-enak duduk di atas cabang pohon, tertawa-tawa dan dapat menonton dengan enak. Setelah tiba dekat barisan tombak, pemuda berkuda hitam itu berseru keras dan kudanya melompat ke atas. Hebat lompatan kuda ini, keempat kakinya hampir menyentuh ujung tombak. Ketangkasan yang luar biasa, akan tetapi juga permainan yang amat berbahaya. Sebuah saja dari keempat kaki kuda itu menyentuh mata tombak, tentu tubuh kuda akan terguling dan jatuh di sate ujung banyak tombak, mungkin berikut penunggangnya. Namun kuda hitam bersama penunggangnya amatlah tangkas. Secepat kilat kuda itu sudah melewati barisan tombak dan turun dengan selamat, menimbulkan debu mengebul tinggi dan sorak-sorai tepuk tangan gemuruh dari para penonton. Raja mengangguk puas. Makin banyak ia mempunyai orang-orang setangkas itu, makin kuatlah kerajaan hitan. Akan tetapi, lomba ketangkasan itu belum selesai. Ujian bukan hanya sampai pada melompati barisan mata tombak. Ini masih belum berbahaya. Ujian kedua lebih hebat lagi, yaitu melalui barisan anak panah. Penunggang kuda hitam sudah melarikan kudanya cepat-cepat, kembali lagi setelah tiba di ujung sana untuk memasuki lingkungan barisan anak panah yang sudah siap sedia. Begitu kuda itu memasuki lingkungan itu, busur-busur direntang dan melesatlah puluhan batang anak panah menyambar ke arah tubuh si penunggang kuda. Semua pelepas anak panah adalah ahli-ahli pilihan sehingga tidak sebatang pun anak panah yang akan mengenai tubuh kuda, melainkan menyambar tepat di atas tubuh kuda, lewat dengan cepat, dekat sekali dengan punggung, bahkan ada yang menyerempet pelana di punggung kuda. Akan tetapi, si penunggang kuda yang cekatan itu tahu-tahu telah lenyap dari atas kuda. Demikian cepatnya gerakan itu sehingga ia seolah-olah menghilang, padahal ketika anak-anak panah menyambar, penunggang ini sudah menjatuhkan diri ke kiri, terus tubuhnya menggantung ke bawah perut kuda, hanya kedua kakinya yang menahan tubuh, kedua kaki yang dikaitkan kepada pelana kuda itu. Kuda lari terus, penunggangnya bergantung di bawahnya, sungguh ketangkasan yang mengagumkan. Tepuk tangan dan sorak-sorai menyambut ketangkasan ini setelah kuda beserta penunggangnya selamat melewati barisan anak panah. Dengan gerakan indah si penunggang mengayun tubuhnya dan dari sebelah kanan perut kuda ia telah duduk kembali dengan tegaknya.
Ujian ketiga adalah ujian ketangkasan memanah. Sambil menunggang kuda yang mengitari lapangan, si penunggang kuda hitam itu merentang busur dan berturut-turut ia melepas anak panah yang menancap tepat pada dada dan perut boneka besar berupa manusia yang menjadi sasaran dan ditempatkan di tengah lapangan. 7 kali si penunggang kuda hitam itu melepas anak panahnya, dan 5 di antaranya menancap tepat di tengah dada, yang 2 agak meleset, menancap di pundak dan paha. Namun, ini saja sudah cukup menyatakan bahwa ia lulus. Dengan bangga si penunggang kuda hitam itu lalu menjalankan kudanya ke bawah panggung, melompat turun dan berlutut ke arah raja, kemudian menuntun kudanya berdiri di pinggir ikut menonton peserta-peserta berikutnya. Peserta kedua mengalami saat naas baginya. Ketika kudanya melompati barisan tombak, di bagian terakhir kudanya terjungkal jatuh ke bawah. Perut kuda tertembus tombak-tombak itu dan penunggangnya pun mengalami nasib yang sama, perut dan dadanya tembus oleh tombak. Penonton berseru kengerian dan beberapa orang penjaga segera lari mendatangi untuk membawa pergi mayat kuda dan orang. Korban mulai jatuh dalam permainan berbahaya ini, dan penonton mulai tegang. Peserta ketiga selamat melampaui barisan tombak, dan ketika melampaui barisan anak panah, kurang cepat ia bersembunyi sehingga pundak dan pahanya terserempet anak panah. Ketika ia memanah orang-orangan dalam keadaan luka ringan ini, di antara 7 batang anak panahnya, hanya 2 yang mengenai sasaran, maka tentu saja ia pun dinyatakan gagal. Peserta keempat hanya berhasil melampaui barisan tombak. Ia terjungkal roboh dengan anak panah menancap di perut dan lehernya. Kembali ada korban yang kehilangan nyawanya dalam lomba ketangkasan ini. Namun para penonton tidak lagi menjadi ngeri. Bahkan menjadi makin tegang, karena sekarang ternyata oleh mereka betapa sukarnya olah ketangkasan yang diperlombakan ini. Peserta kelima mukanya sudah pucat melihat betapa rekan-rekannya gagal, bahkan ada yang tewas. Semua orang memandang penuh ketegangan ketika pemuda itu membentak kudanya agar mulai lari membalap. Peserta kelima ini tubuhnya jangkung kurus namun bahunya bidang dan lengannya kelihatan kuat. Ia berhasil melompati barisan tombak, berhasil pula melewati barisan anak panah dengan cara sembunyi di bawah perut kuda seperti dilakukan peserta pertama. Akan tetapi, ketika ia memperlihatkan keahliannya memanah, di antara 7 batang anak panahnya hanya 2 yang menancap pada perut sasaran, yang 5 meleset semua. Kegagalan inilah yang menyebabkan ia dianggap tidak lulus, tidak diterima menjadi calon panglima dan hanya dinaikkan pangkatnya 1 tingkat saja. Namun ia masih beruntung kalau dibandingkan dengan rekan-rekannya yang tewas atau terluka parah. Tibalah kini giliran Salinga. Begitu pemuda berkuda putih ini maju, para penonton bertepuk tangan. Pemuda ini amatlah tampan dan sikapnya tenang, jelas bahwa orangnya rendah hati dan tidak sombong, namun pandang matanya yang tajam itu membayangkan semangat dan keberanian yang luar biasa. Para penonton yang sudah tahu bahwa pemuda ini adalah pilihan puteri mahkota, tentu saja simpati dan mengharapkan pemuda ini akan berhasil baik dan lulus. Sebaliknya, Puteri Tayami biarpun kelihatan tenang-tenang saja, diam-diam ia merasa khawatir kalau kekasihnya takkan berhasil. Perlombaan atau ujian sehebat ini hanya diadakan beberapa tahun sekali kalau raja berkenan hendak memilih calon-calon panglima yang harus benar-benar gagah perkasa. Seperti juga yang lain-lain, Salinga membawa kudanya ke depan panggung, lalu ia turun dan memberi hormat sambil berlutut ke arah raja. Kemudian matanya mengerling sekilas ke arah kekasihnya. Alangkah besar hatinya ketika ia menerima kiriman senyum dari Tayami, senyum yang menimbulkan keyakinan di dalam hatinya bahwa demi untuk puteri pujaannya, ia harus dan akan berhasil. Pada saat ia bangun kembali dan melompat ke atas punggung kudanya, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda dan tahu-tahu seekor kuda berbulu merah telah berada di dekatnya. Salinga tercengang ketika mengenal penunggangnya yang bukan lain adalah Panglima Muda Baisan. Segera ia menjura di atas kuda putihnya dan berkata, "Salam, Tuan Panglima, salam, perwira Salinga yang gagah." Balas Baisan, "Ada pesan apa gerangan yang hendak Tuan sampaikan kepada saya?" "Tidak ada apa-apa Salinga, hanya, melihat bahwa peserta terakhir tinggal engkau seorang dan aku yang hendak mencoba-coba sukarnya ujian, sebaiknya kita lakukan itu bersama. Bukankah hal itu akan menambah kegembiraan dan akan membesarkan hati kita, juga menggembirakan para penonton?" Tentu saja Salinga maklum bahwa di antara para saingannya dalam merebut hati Tuan Puteri, Baisan ini merupakan saingan terberat dan juga paling berbahaya. Sudah seringkali kekasihnya, Puteri Tayami, memperingatkan agar ia berhati-hati terhadap Baisan.
Ia tentu saja dapat menduga bahwa Panglima Muda yang sebetulnya juga pangeran ini mempunyai maksud tersembunyi dalam mengajak ia melakukan ujian bersama. Terang bahwa Baisan takkan mungkin berani mencelakainya di depan begitu banyak saksi, di antaranya Raja dan Puteri Mahkota sendiri. Salinga menaruh curiga dan tidak suka, akan tetapi betapapun juga, tak dapat ia menolak, tak dapat ia berlaku tidak hormat kepada Baisan. Pertama, Baisan adalah Panglima Muda, jadi masih termasuk atasannya biarpun ia dimasukkan ke dalam pasukan yang langsung dikepalai Panglima Tua. Kedua, Baisan adalah putra raja sendiri, biarpun hanya putra selir yang tidak begitu harum namanya karena menjadi selir raja atas kehendak suaminya yang kemudian dihukum mati. Tuan Panglima amat gagah perkasa, tentu saja bagi Tuan ujian ini hanya sebagai main-main belaka, berbeda dengan saya yang harus mempertaruhkan nyawa untuk dapat lulus, kata Salinga merendah. Mendengar ini Baisan tertawa bergelak dan sengaja berkata dengan suara keras agar terdengar orang lain, terutama tentu saja, agar terdengar Puteri Tayami. Hahaha, mempertaruhkan nyawa untuk permainan macam itu saja? Haha, kau berkelakar, Salinga. Siapa yang tidak tahu akan ketangkasanmu? Hayolah, jangan membuang waktu lagi. Kuda kita sama-sama baik, usiamu lebih muda daripada usiaku, tentu kau lebih tangkas. Haha. Baisan lalu mencambuk kudanya yang melesat maju. Merah muka Salinga karena ia maklum apa yang dimaksudkan oleh Baisan tadi. Akan tetapi ketika ia mengerling ke arah panggung, ia melihat Tayami kembali tersenyum kepadanya, senyum yang mengatakan berpihak kepadanya. Ia pun tersenyum pula dan mencambuk kuda putihnya yang terbang maju ke depan. Penonton bersorak riuh rendah. Hebat memang melihat kedua orang gagah itu. Kuda yang mereka tunggangi juga merupakan kuda pilihan. Kuda putih tunggangan Salinga adalah kuda pemberian Puteri Tayami, tentu saja merupakan kuda pilihan dari kandang istana. Adapun kuda merah tunggangan Baisan juga datang dari kandang istana, karena kuda ini hadiah dari raja sendiri ketika ia berhasil menumpas pasukan musuh beberapa hari yang lalu. Banyak di antara penonton hanya mendengar kegagahan Panglima Muda dari cerita para anggota pasukan belaka, jarang ada yang pernah menyaksikan sendiri, maka kesempatan yang amat baik tentu saja menggembirakan hati mereka. Sementara itu, Kuiseng yang ikut merasa tegang dan gembira, tiba-tiba terkejut bukan main ketika ia mendengar suara berkeresekan di atasnya. Ketika mengangkat mukanya, ia melihat seorang kakek tua sudah duduk di atas cabang, hanya 2 meter di sebelah atasnya. Inilah yang membuat ia merasa kaget bukan main. Biarpun ia tadi memperhatikan ketegangan di bawah, namun bagaimana ia tidak dapat mendengar ada orang yang tahu-tahu berada di atasnya. Ia memperhatikan kakek itu. Kakek yang aneh sekali, pendek, luar biasa pendeknya, paling-paling 1 meter tingginya. Tubuhnya, kaki tangannya, kecil seperti kaki tangan anak berusia 10 tahun, akan tetapi kepalanya sebesar kepala orang dewasa, bahkan lebih besar lagi tampaknya karena rambutnya yang penuh uban itu riap-riapan. Kumis jenggotnya memenuhi separuh muka, alisnya juga panjang sampai ke pipi, bibir yang merah tampak membayang di antara kumis jenggot, tersenyum-tersenyum lebar dan matanya yang kecil itu bersinar gembira seperti anak yang nakal. Di pundaknya sebelah kanan bertengger seekor burung, burung hantu atau burung malam yang matanya seperti mata kucing, kelihatan cerdik licik dan menakutkan. Sekali pandang saja, maklumlah Kuiseng bahwa kakek pendek aneh yang duduk di sebelah atasnya itu adalah seorang yang berkepandaian tinggi, maka ia bersikap hati-hati dan waspada. Ia tidak pernah mendengar di dunia Kangou ada tokoh macam ini, maka ia tidak tahu dari golongan mana kakek ini dan bagaimana pula sepak terjang serta wataknya. Karena sejak tadi ia sendiri tidak pernah memperlihatkan kepandaiannya, bahkan ketika naik ke atas pohon itu pun ia mendaki seperti orang biasa, maka Kuiseng merasa yakin bahwa tak seorang pun dapat menduga ia berkepandaian, juga kakek itu tentu tidak. Maka ia segera pura-pura tidak melihatnya, atau tidak mempedulikannya, tertawa-tawa dan bertepuk-tepuk tangan melanjutkan keasyikannya tadi menonton perlombaan. Tangkas sekali Salinga dengan kuda putihnya. Sambil mengeluarkan teriakan nyaring, Salinga mencambuk dan kudanya melompat ke atas melewati barisan tombak. Rambut dan ujung baju Salinga berkibar-kibar bersama ekor kuda ketika mereka melayang di atas barisan tombak, selamat sampai di ujung dan turun kembali ke atas tanah. Akan tetapi lebih hebat sorak-sorai menyambut lompatan kuda merah yang ditunggangi Baisan. Panglima Muda ini sengaja melompat tepat di belakang Salinga dan begitu kuda merahnya melompat, diam-diam Baisan mengerahkan Elwekang dan Ginkangnya.
Ia menjepit perut kudanya dan menambah tenaga loncatan kuda dengan loncatannya sendiri sehingga dia bersama kudanya melayang jauh lebih tinggi daripada Salinga. Para penonton dengan jelas melihat betapa kuda merah itu semeter lebih berada di atas kuda putih dan melayang lebih cepat. Kalau saja Baisan menghendaki, bisa saja ia menurunkan kuda merahnya tepat di atas Salinga sehingga pemuda itu dengan kuda putihnya akan celaka. Kalau hal ini terjadi, tentu merupakan kecelakaan yang tidak disengaja. Namun Baisan tetap khawatir kalau Raja dan Tayami mengetahui rahasianya. Selagi para penonton menahan napas dan berseru kaget melihat kuda merah meluncur di atas kuda putih, tiba-tiba Baisan berseru keras sekali dan tahu-tahu kuda merahnya itu berjungkir balik membuat salto di udara dan turun beberapa meter di sebelah depan kuda putih. Gemuruh sorak dan tepuk tangan menyambut pertunjukan yang hebat ini. Bahkan Kuiseng sendiri yang ikut bertepuk tangan, diam-diam terkejut dan kagum menyaksikan kelihayan Baisan. Ia tahu bagaimana caranya Baisan melakukan semua itu, dan inilah pula yang menyebabkan ia kagum karena tokoh hitam itu ternyata amat maju dalam Elwekang dan Ginkangnya. Kalau semua orang bertepuk dan bersorak, adalah kakek di atas Kuiseng itu bersungut-sungut, Bow. Bow. Kuiseng mendengar ini akan tetapi pura-pura tidak dengar dan tidak tahu, karena sebenarnya ia pun tidak mengerti mengapa kakek itu mengatakan bow. Bow apa sih? Dengan lagak dibuat-buat, Baisan sengaja minggirkan kudanya dan memberi isyarat dengan tangan agar Salinga melarikan kudanya terlebih dahulu memasuki barisan anak panah. Para penonton sudah diam semua karena kini mereka mulai merasa tegang. Bagaimanakah gerangan cara kedua orang gagah ini menghadapi hujan anak panah? Apakah juga seperti yang dilakukan peserta pertama tadi, bersembunyi di bawah perut kuda? Cara seperti ini memang amat populer di antara orang-orang hitam. Boleh dibilang setiap prajurit mempelajarinya, walaupun tidak banyak berhasil baik karena cara ini hanya dapat menyelamatkan diri dalam keadaan darurat saja. Dalam keadaan perang sungguh-sungguh, cara ini malah kurang tepat, karena biarpun tubuh sendiri tidak terkena anak panah, kalau kudanya yang terkena dan roboh, bukankah penunggangnya akan tergencet dan memudahkan musuh untuk membunuhnya? Betapapun juga, cara lain tidak ada dan kini menyaksikan dua orang muda itu memasuki barisan panah, tentu saja para penonton, termasuk raja sendiri dan juga puteri mahkota memandang penuh perhatian dan ketegangan. Ketika kudanya telah memasuki barisan anak panah, begitu terdengar suara menjepret dan anak panah menyambar-nyambar, sekali menghentakkan tubuhnya, Salinga telah meloncat dan berdiri di atas punggung kudanya, berdiri sambil menekuk lutut membuat tubuhnya sependek mungkin, hampir berjongkok. Dengan begini, anak panah menyambar ke arahnya ke seluruh bagian tubuh dari kepala sampai ke kaki. Para pemanah itu memang diperintahkan untuk memanah si penunggang kuda dan sama sekali tidak boleh memanah kudanya. Begitu puluhan batang anak panah itu sudah menyambar dekat, tiba-tiba Salinga berseru keras dan tubuhnya mencelat ke atas dalam keadaan masih seperti berjongkok. Kudanya lari ke depan, akan tetapi karena Salinga juga mencelat ke depan, ketika ia turun lagi, tepat kakinya tiba di atas pelana kudanya. Kembali anak panah menyambar, akan tetapi kembali tubuh Salinga mencelat ke atas dan demikianlah secara bertubi-tubi anak panah itu dapat dilakukan sambil meloncat ke atas dengan gerakan yang tangkas sekali.